Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saleh dan saleha. Apa kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Anak-anak, Ustazah tidak pernah bosan untuk mengingatkan kalian untuk selalu melaksanakan ibadah wajib pagi ya. Laksanakanlah ibadah wajib pagi itu berdasarkan niat dari dalam hati kalian untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena paksaan Ustazah ya. Dan Ustazah ingin mengingatkan kalian untuk selalu menerapkan rutinitas new normal agar kita semua terhindar dari virus COVID-19, yaitu dengan cara di rumah saja, sering-sering mencuci tangan, menjaga jarak, dan gunakan masker saat berkeluaran. Nah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membacakan doa sebelum belajar. 7 kali 3 tambah 9. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Mari kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak, pada video pembelajaran sebelumnya, apa sih yang telah kamu pelajari? Ya benar. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar tentang permainan bekel. Kemudian tentang beberapa kegiatan yang termasuk pengamalan sila pada Pancasila. Kemudian kita sudah belajar tentang menghitung pecahan uang. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang Sumpah Pemuda. Kemudian kita akan belajar tentang suku bangsa dan nama pulau yang ada di Indonesia. Nah, kita awali dengan membacakan teks Sumpah Pemuda di halaman 161. Silakan buka buku kalian di halaman 161, teks Sumpah Pemuda. Ayo kita baca bersama-sama. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928, itu pemuda dan pemudi Indonesia mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Ikrar persatuan tersebut sangat besar dampaknya bagi Indonesia yang dikenal beragam suku bangsanya. Di setiap pulau ada berbagai suku bangsa. Di Pulau Kalimantan ada suku Dayak, Banjar, dan Kutai. Di Pulau Sumatera ada suku Batak, Minangkabau, dan Melayu. Persatuan adalah modal dasar terwujudnya sebuah kemerdekaan. Dengan persatuan, maka perjuangan bangsa Indonesia mendapatkan hasil terbaik. Sekarang bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Nah anak-anak, apakah kalian tahu kapan ya kemerdekaan Indonesia? Iya, benar sekali, kemerdekaan Indonesia itu pada tanggal 17 Agustus 1945 yang ditandai dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
Nah, anak-anak, sebelum terjadinya kemerdekaan Indonesia itu atau terjadi proklamasi tersebut, anak-anak, sebelum terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebut, para pemuda-pemudi di Indonesia ini mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa yang kita miliki, yaitu yang kita sebut sebagai Sumpah Pemuda, yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, anak-anak, makanya setiap tanggal 28 Oktober itu diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Apa sih makna Sumpah Pemuda bagi kita, anak-anak? Nah, Sumpah Pemuda itu artinya mengobarkan semangat para pemuda dan pemudi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Saat ini kita dapat mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan cara giat belajar untuk kemajuan bangsa kita. Siap ya soleh dan soleha untuk memajukan bangsa Indonesia? Siap? Good job! Nah, sekarang Ustazah ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada kalian nih anak-anak. Yang pertama, kapan ya Sumpah Pemuda diikrarkan? Ya, jawabannya adalah pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang kedua, pada Sumpah Pemuda kita mengikrarkan persatuan dalam hal apa saja? Dalam hal apa saja ya? Ya, dalam satu tanah air, satu bangsa, dan juga satu bahasa. Mengapa sih harus ada persatuan anak-anak? Nah, ini dikarenakan bangsa Indonesia atau negara Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak pulau serta beragam suku bangsa. Maka dari itu kita membutuhkan satu hal untuk dapat mempersatukan kita semua, yaitu yang pertama satu tanah air Indonesia, satu bangsa Indonesia, dan satu bahasa Indonesia untuk menyatukan perbedaan yang ada di Indonesia. Seperti itu anak-anak. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga adalah suku apa saja yang ada di Pulau Kalimantan? Ya, jawabannya adalah ada suku Dayak, Banjar, Kutai, Melayu. Wah, banyak sekali ya suku yang ada di Pulau Kalimantan. Kemudian, apa saja ya suku yang ada di Pulau Sumatera? Ya, di Pulau Sumatera ada suku Batak, Minangkabau, dan juga Melayu. Yang terakhir, apa modal dasar terwujudnya sebuah kemerdekaan? Ya, benar, modal dasar terwujudnya sebuah kemerdekaan adalah persatuan. Nah, anak-anak, sekarang buka buku kalian di halaman 162 nih. Pada video pembelajaran sebelumnya, Ustazah telah menjelaskan apa itu wawancara dan bagaimana cara melakukan wawancara yang baik. Nah, pada video pembelajaran kali ini, Ustazah akan menjelaskan bahwa wawancara itu dilakukan dengan menggunakan kalimat tanya anak-anak, karena kita menanyakan informasi kepada narasumber. Lalu, apa sih ciri-ciri kalimat tanya? Iya, kalimat tanya itu menggunakan kata tanya, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah menggunakan tanda tanya. Nah, itu adalah ciri-ciri dari kalimat tanya ya anak-anak. Sekarang Ustazah akan menjelaskan beberapa kosakata baru nih untuk kalian yang berdasarkan teks Sumpah Pemuda. Untuk kosakata yang pertama adalah suku. Apa ya artinya suku? Suku itu merupakan sekumpulan orang yang dianggap memiliki kesamaan golongan dan budaya. Nah, itu adalah pengertian dari suku ya anak-anak. Nah, untuk kosakata yang lainnya silakan kalian cari di teks Sumpah Pemuda dan tanyakan kepada orang tua yang ada di rumah apa sih arti dari kosakata tersebut untuk belajar bahan mandiri kalian di rumah ya. Nah, sekarang kita ke ayo rumuskan. Ustazah ingin nanya kepada kalian nih,
Mengapa ya Sumpah Pemuda itu merupakan tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia? Tadi Ustazah sudah menjelaskan ya anak-anak? Iya, karena dengan Sumpah Pemuda ini menjadi sebuah tolok ukur bahwa para pemuda di Indonesia itu melakukan pergejolakan atau mengobarkan semangatnya untuk memerdekakan Indonesia. Nah, Sumpah Pemuda ini memerdekakan Indonesia dengan menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada, dengan menyatukan satu tanah air, satu bangsa, dan juga satu bahasa. Maka dari itu, Sumpah Pemuda dapat dikatakan sebagai tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang kita membacakan Sumpah Pemuda. Anak-anak, kita saat membacakan Sumpah Pemuda itu harus dengan intonasi yang kuat dan juga semangat ya. Silakan ikuti Ustazah ya. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, silakan kalian ikuti contoh bacaan Ustazah dan coba presentasikan atau sampaikan kepada orang tua kalian di rumah ya. Apakah pembacaan Sumpah Pemuda kalian itu sudah tepat atau belum? Selamat mencoba. Nah, sekarang buka buku kalian di halaman 164 di bagian Ayo aplikasikan. Yang pertama adalah memasangkan nama pulau dan nama suku. Nama pulau ada Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan juga Sulawesi. Kemudian di nama suku ada Bugis, Sunda, Minangkabau, dan juga Dayak. Nah, caranya dengan menarik garis dari nama pulau ke nama suku yang bersangkutan. Di sini Ustazah memberikan contoh suku yang ada di Pulau Sumatera, yaitu suku Minangkabau. Silakan untuk yang lainnya silakan kalian garis sendiri ya. Nah, sekarang buka buku kalian di halaman 165, membuat peta baju daerah di Indonesia. Di sini Ustazah akan menyampaikan beberapa pakaian adat dan kita akan bahas bersama-sama ya. Untuk gambar yang pertama, yaitu ini pakaian suku apa ya? Ya, ini adalah pakaian suku Bugis, yaitu terdapat pada Pulau Sulawesi. Kemudian yang kedua, nah pasti tahu dong ya, ini pakaian adat suku apa? Iya, ini adalah pakaian suku adat yang ada di Pulau Papua. Yang ketiga, wah ini pasti tahu semua ya. Benar sekali, ini adalah pakaian adat suku Dayak yang ada di Kalimantan. Nah, walaupun Kalimantan ini banyak sekali suku Dayak, sebenarnya corak Dayak di Kalimantan Barat dengan Kalimantan Timur itu berbeda ya, Nak. Nah, khusus yang ini adalah untuk Kalimantan Barat. Yang ketiga, ayo siapa yang bisa menebak ini gambar dari mana? Iya, ini adalah pakaian adat suku yang ada di Nusa Tenggara Timur. Yang berikutnya, nah anak-anak, ini merupakan pakaian adat suku Jawa. Biasa digunakan di Pulau Jawa manapun dan ini khusus untuk daerah istimewa Yogyakarta. Yang berikutnya, ini adalah pakaian suku adat yang ada di Provinsi Aceh, Nanggro Aceh Darussalam. Yang terakhir, nah ini adalah pakaian adat suku Batak yang ada di Sumatera Utara dan sekitarnya. Wah, hebat sekali ya. Ternyata banyak sekali loh anak-anak suku yang ada di Indonesia.
dan juga beserta pakaian adatnya yang sangat beragam ya nak ya, Masya Allah. Nah anak-anak, sekarang Ustazah ingin menyampaikan nih kepada kalian, kita dengan teman yang berbeda suku, berbeda daerah dengan kita, itu kita harus tetap berteman ya. Nah jika nih teman kita yang berbeda tersebut sedang dalam keadaan kesusahan atau mendapatkan musibah, kita sebagai teman hendaknya memberikan bantuan, karena perbedaan itu tidak menyebabkan kita berpecah belah, tetapi kita harus saling menghormati dan harus mencintai tanah air Indonesia. Ingat seperti Sumpah Pemuda kita ya, bahwa kita semua itu semuanya satu, yaitu satu tanah air, satu bangsa dan juga satu bahasa. Dan ini juga berkaitan nih dengan hadis riwayat Muslim yang berbunyi, perumpamaan kaum mukmin dalam sikap saling mencintai, mengasihi dan menyayangi seumpama tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur atau merasakan demam. Maksudnya, jika kita memiliki teman yang sedang dalam kesusahan, secara tidak langsung kita juga merasakan sebuah kesusahan juga, tetapi tidak memberikan dampak yang begitu signifikan. Cuman ketika kita melihat orang yang sedang sakit, maka secara tidak langsung kita juga merasa iba. Nah, iba itu merupakan salah satu rasa sakit kita nih anak-anak. Maka dari itu, untuk menghilangkan rasa iba itu kita harus menolongnya. Seperti itu ya anak-anak. Masya Allah, Alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat kalian terima ya anak-anak. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih. Semangat ya belajar dari rumahnya anak soleh dan soleha. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.